Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyam wa qawwahu liman qama wa shama fihi imanan wa ihtisaban. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdhalal a'mali 'inda Allah ikhlassu 'ala qulubil mu'minin. Sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid Al-Istiqomah beserta jajaran pengurus, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini cukup bahagia saya bisa hadir di Masjid Al-Istiqomah yang luar biasa. Dari sekian masjid, ada 3 masjid yang saya jumpai sampai hari ini yang jamaahnya maestro terus. Kebetulan saya dapatkan tinggal 1,5 baris. Saya nggak tahu, saya sih husnuzon mungkin sebagian kawinnya di masjid-masjid lain itu masuk di Istiqomah sini. Indah, termasuk kuda ikim, dan jamaah barakah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari tadi saya berpikir apa rahasia di balik jamaahnya ramai terus. Ternyata jawabannya ada setelah saya tahu, yaitu karena bilalnya yang luar biasa. Amin. Ini Bilal kalau bisa nanti sebelum lebaran dikasih THR. Saya rasa capek Bilal terima imam. Luar biasa. Bilal bisa dikontrak dan di Al-Barakah. Benar. Kita pengaruh buat jemaah. Makanya di sini nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang pulang. Ya, kan kadang-kadang ada yang baru 8 rakaat balik. Saya nggak tahu itu pahamnya emang dia berapa rakaat kalinya atau kadang 8 atau kadang 20. Saya nggak tahu itu. Gantung imamnya. Imamnya lama ya ngantuk. Saya tadi cepat karena saya melihat bilanya, apalagi udah pegang gas. Saya nggak setuju. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan jamaah Istiqomah itu istiqomah sesuai dengan namanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak kerasa saat ini kita sudah masuk malam yang ke-25. Oleh karena itu, ini luar biasa, sudah 25 hari tapi jemaah ini tidak full, tidak kendor. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan terus menguatin ibadahnya. Karena Rasul ngajarin begitu, makin mau puasa makin mau habis, dia makin kencang ibadahnya. Jangan makin mau habis, makin habis juga jamaahnya. Yang mungkin sibuk di kali lebaran ya. Iya. Kalau ada duitnya keluar kali. Mudik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata la'allakum tattaqun dalam Al-Quran ada 6. Ya, la'allakum tattaqun ada 6. Saya sampaikan 3 ayat. Pertama, ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, menyembahlah kalian, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Supaya la'allakum tattaqun, supaya kalian tetap disuruh menyembah Allah, disuruh beribadah kepada Allah. Tujuannya supaya orang ini bertakwa, supaya menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat yang kedua, Allah berfirman, "Khudh ma atainakum bi quwwatin fadhkuru minhu la'allakum tattaqun." Ambillah, bacalah daripada Al-Quran, kemudian tadabburilah, ya, supaya kalian bertakwa. Suruh baca Al-Quran, kemudian ditadabburi, maka hasilnya supaya kalian menjadi orang bertakwa. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Baqarah yang selalu kita baca menjelang Ramadan dan di bulan Ramadan, dan yang tadi saya baca,
Saya yakin di sini semuanya hafal. Anak-anak, bapak-bapak, ya semuanya di sini hafal. Walaupun nggak bisa baca Quran, tapi saya yakin hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Supaya kalian bertakwa. Yang ketiga ini suruh puasa, hasilnya tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Sama-sama tujuannya supaya bertakwa, tapi sisinya beda. Yang satu suruh ibadah baru takwa, yang dua suruh baca Quran baru takwa, yang ketiga suruh puasa baru takwa. Nah, puasa ini berarti lebih kepada bagaimana hikmah puasa terbesar itu adalah ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu mengendalikan keinginan, mampu meredam hasrat dalam rangka untuk bisa mementingkan orang lain atau menolong orang lain atau memenuhi kebutuhan orang lain atau memenuhi kesulitan orang lain. Ya. Jadi hikmah terbesar daripada kita puasa, ya puasa itu kan menahan hawa nafsu, ya, ya, al-imsak menahan dari keinginan. Maka ketika orang sudah berpuasa dan dikatakan sukses puasanya, berarti orang itu sukses menahan diri dari segala hasad, dari segala hawa nafsu, dari segala keinginan. Nah, ini dalam Al-Quran disebut dengan ihsan. Di dalam agama disebut dengan ihsan. Ya, sebagaimana Allah ceritakan ketika orang-orang Ansor menolong kaum Muhajirin. Orang-orang Ansor didatangi kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah, ditolong sama orang-orang Ansor, padahal orang-orang Ansor juga dalam keadaan membutuhkan kesulitan, tapi mereka mengorbankan kebutuhan mereka, mereka mengorbankan kesulitan mereka demi menolong orang-orang Muhajirin. Ini namanya ihsan. Zasu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mementingkan orang-orang Muhajirin padahal diri mereka juga sangat membutuhkan. Ya. Contoh biar lebih paham. Ketika masa Rasulullah SAW, Rasul perintahkan wanita-wanita pada saat itu untuk sedekah. Orang-orang yang nggak punya duit nggak bingung karena mereka masih punya emas, masih punya kalung, masih punya gelang, masih punya cincin. Mereka langsung jual itu kalungnya, emasnya, cincinnya demi sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu namanya ihsan. Mereka meredam kebahagiaannya, mereka menahan keinginannya, hasratnya dalam rangka untuk menghentikan kebutuhan masyarakat atau orang lain. Itu namanya ihsan. Contoh lagi, ya, dalam urusan pangan misalnya di masa Rasulullah, Ibu Ghazali menceritakan ya, ada seseorang dapat hadiah kepala kambing. Ya, ini biasanya kalau kita cuma pas lagi Idul Adha ada dong ya Pak ya. Kepala kambing, kadang-kadang panitia ngumpulin kepala sapi udah banyak banget, atau hilang satu-satu, tahu siapa yang bawa. Kalau begitu kita. Nah, ini mah enggak, ada sahabat dapat kepala kambing, kemudian seharusnya itu hak dia disimpan di freezer buat dimasak besok kalau sekarang udah masih kenyang. Tapi nih sahabat pikirannya bukan mementingkan dirinya. Oh, jangan-jangan ada orang yang lebih butuh timbang saya. Oh, si Adio, saya ingat dikasih temannya. Dikasih temannya yang satu sama temannya bukan langsung dimasak juga, sama pikirannya main pertama. Ada yang teman saya udah 2 tahun di kampung kambing. Dikasih ke teman yang ketiga, keempat, kelima, sampai yang ke-7, balik lagi yang pertama. Kemudian kepala kambing, sampai pusing-pusing dari. Kenapa? Ada itar di situ. Dia pikirkan orang lain. Ini namanya dapat menahan hasrat keinginan diri, jadi menghentikan orang lain. Contoh, ketika Imam Ibnu Katsir menceritakan ada ulama ahli hadis yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Waktu itu beliau ingin pergi haji, udah ngumpulin duit lama-lama. Pas waktunya pergi haji, dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan melihat seorang perempuan lagi megang, lagi bawa bangkai ayam, diikutin sama Abdullah ibn Mubarak sampai rumahnya. Ditanya, ibu itu bangkai ayam untuk apa? Untuk saya masak, Tuhan. Kan nggak boleh, itu haram dalam agama kita. Nggak apa-apa, bagi Tuhan, bagi saya halal, saya nggak punya makanan, anak-anak saya bagaimana nanti makannya.
Masya Allah, Abdullah bin Barak yang tadinya mau pergi haji bu, kagak jadi, mengurungkan niatnya, menahan keinginannya. Semua uang yang dia pegang untuk berangkat haji diberikan semua kepada kita. Ini namanya hidayah. Ada isu terkait kebutuhan papan misalnya. Ada ulama yang bernama Syu'bah. Suatu ketika Syu'bah datangi oleh seorang pengemis pada hari H. Syu'bah memang namanya wali, dipuji sama Allah. Ujiannya pada saat itu gak punya duit, gak punya makanan. Ada pengemis datang ke rumahnya. Ya. Sama beliau gak dimarah-marahin, gak suruh pulang. Kalau kayak kita mungkin marah-marah, gua jadi pusing, gak punya duit. Dan lu minta. Ini kagak Pak, saya gak punya. Tapi begini Pak, walaupun saya gak punya makanan, kebetulan saya punya atap rumah saya cukup kokoh, terbuat dari kayu yang bagus. Bagaimana kalau sebagian kayu saya lepas Bapak jual? Bisa kayak ini. Akhirnya beberapa kali dicopot, dilepas, Pak silakan Bapak jual buat beli makanan. Korbanin kepentingannya demi untuk orang lain lebih. Dalam agama disebut kita di atas empati. Ada juga yang lebih ekstrim lagi Bu. Ada yang kita kenal ahli tasawuf yang bernama Imam Ibnu Arabi. Mungkin kenal saya yang pernah baca. Ini ahli tasawuf tapi kaya raya. Ya. Suatu ketika beliau mendapatkan hadiah rumah dari Raja Romawi. Baru beberapa hari ditempati, ada pengemis datang ke rumahnya minta bantuan. Saat itu lagi gak punya duit Pak. Dilalahnya lagi gak punya duit. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi? Bukan dia suruh pulang untuk pengemis, bukan dia marah-marah. Kalau kayak kita pasti masih muda, minta kerja sama. Kan kita begitu, masih kakak nyakitin. Ya. Kalau nggak mau ngasih, cukup maaf, jangan nyakitin. Orang ngasih aja kagak boleh nyakitin, juga ngasih nyakitin. Akhirnya Imam Ibnu Arabi ngasih itu rumah Pak, rumah mewah dikasih apa pengemis, Masya Allah, jadi ngomong dari pengemis. Bayangin, rumah baru dikasih, rumah mewah dikasih ke pengemis, padahal beliau juga butuh. Itu namanya ada isu terkait dengan kehormatan, dengan jabatan, dengan kemuliaan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Siti Aisyah kemudian melihat dimakamkan di samping Rasul. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, kemudian dimakamkan di samping Rasul, dan itu letaknya di rumah Rasulullah, di kamar Siti Aisyah. Sehingga Siti Aisyah dalam hati terbesit, oh nanti kalau ibu saya akan dimakamkan di samping ayah saya, akan ada space kosong di samping Mas Pak. Pas Umar bin Khattab meninggal, ternyata kesepakatan harus dimakamkan di samping Umar Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Rasulullah. Akhirnya Siti Aisyah berpikir, wah jadi gak jadi dimakamkan. Tapi pas saya di pojok kamar masih ada space kosong yang satu, nggak jadi tapi masih ada ruangan. Saya bisa dimakamkan di ruangan kita sama Rasulullah, bersama ayah saya Abu Bakar, bersama khalifah Umar bin Khattab. Tapi saat itu menurut saya muncul, kalau seandainya saya dimakamkan di sini dengan orang-orang mulia, sama Rasulullah, sama Khalifah Abu Bakar, sama Khalifah Umar, nanti hanya saya yang terlihat dimuliakan oleh orang-orang, padahal masih banyak istri-istri Rasulullah yang lain. Kalau gitu saya mengurungkan keinginannya, meredam keinginannya, lebih baik saya dimakamkan di baki bersama istri-istri yang lain. Jelas Bu, jelas itu namanya insan. Ada wali yang kerjaannya bukan soal tahajud, bukan puasa, tapi tiap hari kerjaannya nyari orang yang punya utang, dilunasin tanpa sepengetahuan orang yang punya utang. Jadi kalau nanti di sini setiap menjadi wali, cari di sini yang punya utang, silakan dilunasi malingnya. Ya, bukan utang rentenir Bu, ya bukan utang sama ono yang sebulan sudah di 100. Ya, utang perorangan yang diganti dengan bunga yang sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tanda di antara puasa kita berhasil adalah nanti ketika kita keluar Ramadan,
kita memiliki sifat ihsan, kepedulian yang sangat tinggi terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua betul-betul menjadi orang-orang pilihan Allah yang memiliki kepedulian bersama manusia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.